Antara aku dan Intan sudah tidak ada apa-apa lagi. Itu menurut Anda. Tapi menurut istri Anda, Intan adalah ancaman. Silakan. Pak. Niken. Sebentar ya. Bu. Makan di dalam kamar. Coba. Disitulah letak kesalahan kamu. Sekarang aku yang salah. Ruang makan dan dapur adalah daerah kekuasaan istriku. Jangankan kamu, Intan. Aku saja yang suaminya dia. Kalau ngutak-ngatik sesuatu di dapur, aku pun kena marah. Tolong sadar bahwa kamulah tamu di rumah ini. Dan Niken adalah nyonya rumah. Oke. Kalau begitu, aku akan bilang sama nyonya rumah kalau tamunya sedang mengandung anak tuan rumah. Kamu jangan gila. Kamu belum bilang ya sama dia? Aldi sayang. Aku tahu ini memang sulit buat kamu. Makanya sambil kamu pikir-pikir, tolong kasih tahu sama istri kamu untuk lebih menghormati aku. Selamat malam. Masih sakit? Masih, tapi sedikit. Bagus. Kalau gitu tugas saya sudah selesai. Tapi ingat, lain kali kalau kamu mau bunuh diri, tunggu dokter Hari jaga. Karena kamu pasiennya. Ya? Istirahat. Selamat malam. Dokter? Dokter? Loh, Nick. Kamu mau kemana? Pergi. Harus ada salah satu yang pergi dari rumah ini. Niken, kalaupun harus ada yang keluar dari rumah ini, ya jelas itu bukan kamu. Ini kan rumah kamu juga. Iya, jadi kamu harusnya tahu kan apa yang harus kamu lakukan. Kemarin malam kan kita sudah bahas panjang lebar. Tolong mengerti, Niken, bahwa sekarang ini aku harus konsentrasi penuh untuk pekerjaan yang baru aku mulai. Masalah Intan akan aku selesaikan segera. Aku janji. Kamu mau ikut atau kamu mau di sini sama dia? Oke, baik. Aku ikut. Kamu mau kemana sih? Aku mau pulang, menenangkan diri, dan membayar utang sama orang tuaku untuk mengajak menantunya ketemu sama mereka. Niken, tunggu dulu. Jadi maksud kamu mau pulang ke... Iya, saya mau pulang kampung. Oh, lalu bagaimana dengan kerjaan aku, Niken? Ya sudah. Kabari aku kalau kamu sudah bisa mengusir Intan di rumah ini. Niken, tunggu dong. Aku tidak tunggu kalau kamu bisa berubah pikiran. Kamu 10 menit, benar-benar kamu. 10 menit? Niken, coba kamu tenangkan diri dulu dan kamu pikirkan. Apa yang kamu bicarakan ini adalah bijaksana. Kamu pikir aku tidak bingung dengan kehadiran Intan di sini? Kamu pikir hanya kamu yang punya masalah? Sebetulnya semua ini tidak akan terjadi kalau kamu bisa tegas. Maaf, Niken, aku... Intan itu bekas pacar kamu. Dan kamu pasti pernah mencintai dia. Dan sekarang masa dia tinggal di rumah kita? Tinggal bersama kita? Kamu bayangkan dong gimana perasaan aku. Dan jika kau pergi, kamu akan bisa merasa lebih tenang. Begitu? Niken,
Tolong, percayalah padaku. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku mencintai kamu, Niken. Tapi aku waktu untuk menyelesaikan semua masalah ini dulu. Jadi tetap kamu tidak mau ikut dengan aku? Sampaikan salam dan minta maaf kepada orang tuamu. Begitu masalah di sini semua sudah selesai, aku akan menyusul kamu dan menjemputmu. Aku tidak menyangka kau masih punya nyali untuk menemuiku setelah kau bawa lari istriku. Bukan aku yang mengundang Intan. Dia yang datang padaku. Kelihatannya Anda tidak kaget melihat aku di sini. Waktu dia minggat, aku sudah tahu kemana dia pergi. Dan Anda tidak merasa perlu untuk mencarinya? Buat apa? Justru aku merasa lega terbebas darinya. Dia terlalu banyak menuntut apa-apa yang tidak bisa aku berikan. Misalnya minta dijadikan artis top. Padahal modalnya cuma tampang dan tubuhnya yang cantik. Aktingnya nol. Tapi bagaimanapun juga dia kan istri Anda. Dan mengetahui tingkah laku Intan, tidak berarti bahwa anak yang dikandungnya adalah anak aku kan? Tidak berarti aku yang harus bertanggung jawab kan? Kenapa? Hah? Anda takut menerima tanggung jawab? Kenapa perasaan takut itu tidak ada pada waktu Anda berselingkuh dengan istriku? Intan mencintai Anda. Itu sebabnya kenapa dia tetap memilih untuk bersama Anda. Dia membutuhkan aku hanya untuk kepentingan karirnya. Tapi dia tidak pernah bisa berhenti untuk mencintai Anda. Saya banyak pekerjaan. Please. Surat cerainya akan saya urus. Bung, sekarang Anda tahu rasanya kan? Bagaimana kalau rumah tangga digerejokin oleh kehadiran orang ketiga? Antara aku dan Intan sudah tidak ada apa-apa lagi. Itu menurut Anda. Tapi menurut istri Anda, Intan adalah ancaman. Silakan. Pak. Niken. Sebentar ya. Bu! Bu! Ada foto kok, Bu! Bu! Niken. Ibu. Niken. Niken, anakku. Bu, anakku mana, Bu? Kenapa suaminya tidak ikut? Jam 3 nanti kita harus ke notaris untuk tanda tangan. Tolong Bill jangan hari ini deh ya. Tapi minggu depan kan kita akan meresmikan showroom kita ini. Yang mana bisa dong kalau belum ada perjanjian di antara kita. Kita undur dulu deh semuanya. Please. Kenapa? Ada masalah ya? Istri kamu ya? Kok kamu tahu? Aldi. Sejak kemarin saya udah tahu. Kamu ini lagi ketiban problem. Tapi kamunya aja yang nggak mau ngaku. Masalahnya akan cepat selesai kalau pikiran kita ini jernih. Lalu aku harus bagaimana? Cuci otak. Saya tahu cara yang paling ampuh untuk menjernihkan pikiran kita. Suamimu benar-benar tidak pernah bisa menghargai orang. Pak, Aldi bukannya tidak bisa menghargai Bapak. Dia sedang sibuk mempersiapkan usahanya yang baru. Bapak tidak mau berpikir masalah itu. Tapi coba pikir. Tega dia membiarkan istrinya berjalan sendiri. Ini keinginan saya sendiri kok, Pak. Saya pikir daripada sendirian di rumah, selama Mas Aldi di luar kota, kan lebih baik saya ke sini, Pak. Nanti, kalau urusannya sudah selesai, dia pasti menyusulmu. Ya kan, Nick? Iya, Bu. Kenapa? Nick?
Nick, ada apa? Gus.